Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'd. Nama saya Rahmat Maulana, NPM 043052, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Metro. Satu, teknik pengolahan data sentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan sistem yang menempatkan data informasi yang terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan distribusi terpusat memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali seorang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan tersebut. Keuntungan dan kekurangan teknik pengolahan data sentralisasi. Keuntungan, tanggung jawab yang mudah diterjemahkan, efektif penggunaan peralatan, semua data terkait disimpan bersama, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Kekurangannya dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi membutuhkan waktu ekstra, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan rendah. Teknik pengolahan data desentralisasi. Teknik pengolahan data sentralisasi merupakan pemrosesan yang dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Keuntungan dan kekurangan teknik pengolahan data desentralisasi. Keuntungan, desentralisasi mengurangi beban kerja eksekutif. Hal ini meningkatkan kepuasan kerja dan moral dari manajer tingkat yang lebih rendah dengan memenuhi kebutuhan mereka untuk kemerdekaan, partisipasi, dan status. Pengambilan keputusan lebih cepat ini memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi karena setiap divisi produk memberikan otonomi yang cukup untuk inovasi dan kreativitas. Kekurangan, desentralisasi meningkatkan biaya administrasi dan setiap divisi atau departemen harus memadai dari segi fasilitas fisik dan personil terlatih, karena setiap departemen atau divisi menikmati otonomi substansial mungkin menyebabkan masalah koordinasi. Kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten sebagai departemen masing-masing mungkin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan prosedur sendiri. Kekurangannya penganalisisan serta pengontrolan informasi, kurangnya keseragaman atau konsistensi. Pengaruh distribusi pada suatu organisasi, wewenang end user group menjadi lebih besar dalam mengolah mengakses data. Entry data dapat diserahkan ke user group hingga user group bertanggung jawab atas keakuratan data. Pengolahan data yang bersifat fungsional di desentralisasi, sedangkan informasi untuk kebutuhan tingkat strategis diproses secara terpusat. Kemungkinan terbentuk jaringan baru dengan skala nasional atau internasional. Manajemen fungsional lebih dari efisien serta bertanggung jawab penuh atas aktivitas-aktivitasnya. Dapat dilakukan kontrol tingkat strategis yang lebih ketat terhadap inventory. Harus dilakukan reorganisasi agar dapat diambil manfaat dari kontrol tingkat strategis yang terpusat. Keterlibatan manajemen puncak sangat penting, baik dalam menangkap peluang-peluang yang dibawa oleh teknologi ini. Kelebihan dan kekurangan pengolahan data terdistribusi. Pemanfaatan pengolahan data distribusi dapat menimbulkan manfaat yang baik bagi sistem mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan yang dimilikinya, antara lain kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan, dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel hingga pembebanan pada komputer menjadi seimbang. Alasan ekonomis bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer kecil dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas yaitu bahwa sistem bekerja dalam basis data distribusi dapat dimodifikasi, ditambah atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Akan tetapi di samping kelebihan yang dimilikinya, pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala, di antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data tersebut terlihat sebagai suatu kesatuan. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus diperhatikan. Arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah, selain itu juga memperhatikan data
defragmentasi ke dalam lokasi berlainan. Keamanan data yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmen yang tersebar di berbagai lokasi. Kendala mempertahankan integritas karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. 3. Sistem yang terintegrasi. Suatu sistem distribusi yang dirancang secara terorganisasi hingga komponen-komponen terpisah menggunakan field dari data, struktur data, program, dan protokol umum yang dapat meningkatkan efektivitas atau mendukung evolusi sistem. Contoh implementasi di rumah sakit. Jika dulu rumah sakit memiliki cara konvensional, saat ini pelayanan publik di bidang kesehatan sudah memanfaatkan teknologi informasi yang tergabung dengan baik, entah itu dari segi manajemen dan pelayanannya. Misalnya saja di bidang layanan kesehatan berupa data pasien sebelum melakukan penanganan medis. Karena dari data tersebut, maka segala keluhan pasien langsung muncul dan terkirim langsung ke dalam laporan medisnya. Itulah sebabnya data rekam medis harus terjaga dengan baik dengan cara disimpan ke dalam teknologi yang termasuk secara online. Jika Anda sedang membutuhkan kebutuhan IT atau sekedar ingin melakukan konsultasi keuangan bisnis, langsung hubungi kami. Bla bla bla. Atau respon perusahaan. Contoh integrasi sistem. Sistem yang tidak terintegrasi, PDT, sering digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, atau jaringan sistem yang dirancang secara independen. Alasannya agar pemakai mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda. Perancangan situs yang terkoneksi baik integritas ataupun tidak memerlukan software yang mungkin sama untuk koneksinya. 4. Tujuan utama pengolahan data distribusi. Otonomi lokal, memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Pengoperasian yang terpisah dan kontrol terpusat mengizinkan pengoperasian pengolahan data yang terdistribusi yang ditingkatkan dengan pelayanan database yang terpusat. Produktivitas pemakai menyediakan teknik dan bahasa sehingga dapat memberi hasil yang maksimum. Mengembangkan aplikasi oleh kelompok pemakai menyediakan infrastruktur bagi kelompok pemakai untuk mengembangkan aplikasinya secara mudah dan fleksibel. Dialog terminal membuat terminal mudah digunakan. Akses untuk sumber daya dan data yang jaraknya jauh. Jarak menjadi tidak nyata, ketersediaan, availability, privasi dan keamanan, audit, ketepatan dan konsistensi, kemudahan dan pengubahan, proteksi, penyembunyian kerumitan. Hal teknis yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penggunaan komputer mini dan mikro. Teknik database, jaringan komputer menggunakan jaringan yang dirancang untuk mengirimkan data, surat, dan mungkin juga suara atau yang lainnya. Struktur jaringan yang fleksibel, kontrol saluran yang terstandar menggunakan prosedur kontrol saluran yang standarnya untuk menghubungkan terminal-terminal dan untuk interkoneksi komputer. Strategi, mengembangkan strategi pengolahan data termasuk di dalam 3 substrategi, yaitu pengolahan data terdistribusi, database, dan jaringan. Oleh karena itu diperlukan pengembangan struktur manajemen untuk menjalankan strategi tersebut. Administrasi sistem distribusi untuk menjalin bahwa sistem yang terpisah dapat dihubungkan dan bekerjasama sebaik mungkin. Administrasi dapat terdistribusi untuk membangun perancang data distribusi dalam merancang struktur data yang sesuai, dan juga untuk menjamin kompatibilitas antara data dan pada PC yang terpisah, serta untuk mendokumentasikan data dalam kamus data. Administrasi jaringan untuk menjamin pengembangan jaringan yang sesuai. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.